Dan juga adanya penolakan dari terdakwa untuk ketetapan itu bisa dibatalkan. Nah, tadi poinnya adalah lanjut nih. Lanjut. Pada gabung itu. Lanjut aja ya. Oke. Nah, tadi hakim itu menetapkan bahwa sidang pemeriksaan saksi korban Hotman Paris Hutapea itu dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, kita kembali flashback kita pada sidang sebelumnya. Sidang sebelumnya kami telah mengajukan bahwa sidang ini karena memang statusnya adalah perkara yang terbuka untuk umum, harusnya juga bisa diliput oleh media secara terbuka. Jadi tidak ada alasan yang menyatakan bahwa sidang ini harus dinyatakan tertutup, kan begitu. Dan pada sidang 2 minggu yang lalu itu dikabulkan oleh hakim. Terbukti waktu itu ada beberapa media yang live, kan begitu. Artinya memang tidak ada permasalahan di sana. Lah, ujuk-ujuk ketika pemeriksaan saksi korban Hotman Paris Hutapea yang padahal kasusnya adalah dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Rasman gitu. Tiba-tiba dinyatakan ini harus tertutup dengan dalil yang tidak mendasar. Karena katanya ada tindakan-tindakan asusila, kan gitu. Saya mau tegaskan tindakan asusila yang mana gitu. Ini kasus pencemaran nama baik gitu. Pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1, pasal 310 KUH pidana 311 gitu. Artinya tidak ada perbuatan-perbuatan yang terhadap pelecehan gitu. Saya mau tegaskan terlebih dahulu. Jadi secara undang-undang ketentuan peradilan dalam KUHP dan juga peraturan nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13, ini dulu dasar hukumnya, menerangkan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan hal-hal lain menurut undang-undang, kan begitu. Lalu kemudian pengecualian ini diatur di dalam beberapa peraturan, kan begitu. Misal dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang tata usaha negara, nah itu dikecualikan. Apabila perkara yang disidangkan tentang keselamatan negara, maka itu harus sidang tertutup. Dan kemudian tentang Undang-Undang Peradilan Agama, apabila perkara perceraian itu sidangnya harus tertutup. Nah, kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan Perkara Anak pasal 141 ayat 2 dinyatakan jika kasusnya anak di bawah umur itu juga dapat dinyatakan sebagai sidang yang tertutup dan dengan catatan juga ada perbuatan asusilanya. Nah, itu. Tapi kan dalam perkara ini tidak ada. Bagaimana seorang terdakwa yang dalam hal ini adalah Pak Rasman bisa melakukan asusila kepada Hotman Paris? Ini kan nggak ada hubungan gitu. Nah, harusnya hakim itu tidak boleh serta-merta menetapkan ketetapan bahwa sidang itu ditutup gitu. Yang buat ricu tadi, nah ini poinnya. Yang buat ricu tadi, kami kan tadi mengajukan keberatan. Nah, hakim tidak mempertimbangkan keberatan itu, malah menekankan saya yang berkuasa di sini, saya yang menetapkan, kalian ikut aturan saya. Saya perintahkan sidang harus dilanjut dengan ketentuan tertutup gitu. Tadi kami coba menyampaikan argumentasi hukum. Nah, hakim langsung potong. Poin ini sebenarnya tadi awal mula keributannya. Oke Bang, tadi ada sampai naik meja sampai segitu ricuhnya, kenapa sih Bang? Nah gini, ini kita harus melihat secara utuh. Kejadiannya bagaimana sih sebenarnya? Nah itu kan tadi konflik dengan hakim. Kemudian hakim menyatakan sidang diskor. Untuk perintahnya, jaksa mengamankan peradilan, mengamankan terdakwa, baik Iklim Hakim dan juga Pak Rasman. Nah, ketika sudah ditutup, hakim sudah keluar, Pak Rasman mendatangi Hotman. Saya mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada Hotman. Tidak ada niatan memukul, seperti yang diposting Hotman hari ini. Pak Rasman membisikkan kepada Hotman, dan itu tadi di awal juga Pak Rasman meminta izin sama hakim, walaupun hakim tidak memperkenankan di dalam peradilan. Nah, yang disampaikan Pak Rasman adalah
Hotman, kau siap-siap. Kau siap-siap. Kami akan gempur kau. Itu aja menyampaikan itu. Nah kemudian adalah pihak dari kami nggak tahu siapa karena pakainya pakaian biasa, pakaian preman. Nah itu langsung lari menerjang Pak Rasman, mengamankan Pak Rasman gitu. Bahkan kami lihat itu ada tangannya gini ke leher Pak Rasman. Nah itulah tadi advokat Firdaus menyatakan bahwa ada penyerangan terhadap Pak Rasman. Dia itu mau membela Pak Rasman di situ sebenarnya.